Oke, kita hari ini akan membuat aplikasi Android yang nanti akan terhubung dengan Google Sheet yang ada, atau gimana sih caranya mengisi Google Form tanpa harus membuka Google Form. Kalau selama ini saya pakainya itu pakai view dengan menggunakan konsep Android ya. Jadi eh, isian-isiannya sudah disiapkan dan tinggal ditransferkan aja isiannya. Jadi saya sudah rekam beberapa data yang ada di Android dan nanti bisa langsung saya luncurkan dari web view tersebut, terus masuk ke dalam sini, baru saya harus klik submit. Tapi ini terlalu repot juga karena harus menampilkan Google Form dan nanti menjadi kurang bagus ketika aplikasi itu dijalankan. Seperti itu. Jadi baiknya kita bikin aplikasi yang nanti tidak tertampil satu Google Form. Jadi nanti langsung masuk. Saya contohkan bagaimana aplikasinya. Jadi secara normal kalau diisi ini seperti ini. Saya tunjukkan dulu. User 1 misalnya 123 kita submit. Ini responnya itu masuk ke dalam sini, user 1 123 dan kalau nanti menggunakan aplikasi akan jadi seperti ini. Ini yang saya masukkan cuma 2 form ya, karena di form tadi juga cuma 2 form, user 2 misalnya, sembarang kita submit dan nanti otomatis akan masuk di sini ya, seperti itu. Oke, gimana cara membuatnya? Kita akan ulas satu persatu ya. Jadi nanti kita urutkan bertahap. Jadi yang pertama yang kita harus siapkan itu berarti adalah Google Form-nya. Kalau teman-teman sebagai user atau teman-teman tugasnya itu cuma ngisi saja atau pemakai dari Google Form, teman-teman tinggal lihat tuh dari respon yang teman-teman kirimkan itu nanti lari kemana, dan isiannya itu kita harus tahu ini dari isian dengan nama file apa gitu. Jadi entry-nya itu nanti dia punya entry ID berapa kalau di Google Form. Oke, kita bisa lihatnya dari mana? Teman-teman bisa mencoba tuh ngirimkan data misalnya. Tadi user 3 misalnya yang di sini kita isikan. Terus teman-teman submit aja tuh. Submit misalnya seperti ini. Oh iya teman-teman harus siapkan ini ya. Kalau teman-teman lupa seperti ini, sudah ke submit tapi belum diaktifkan inspektornya, teman-teman bisa aktifkan inspektornya itu dari menu kanan atas dan web developer dan klik network. Teman-teman bisa reload tuh, dan nanti akan mengembalikan nilai yang teman-teman transfer tadi. Nah seperti itu. Yang dilihat yang mana? Yang dilihat itu yang di post tuh. Yang di post dengan status 200 itu berarti terkirim sempurna, terkirim bagus, dan data itu sudah tersubmit atau statusnya oke intinya. Nah, yang perlu diingat ini di bagian sini, teman-teman harus ingat atau harus catat bagian sini, yaitu ID dari form teman-teman yang mau submit. Nanti kita akan pakai di bagian aplikasi Androidnya, bagian ini dan bagian depan ini. Kita nanti akan potong jadi 2 bagian, yaitu formnya dan domainnya yang nanti akan kita pakai. Terus yang entry pointnya itu dari mana? Teman-teman bisa lihat dari entry sini, bagian sini, entry-nya bagian sini, entry 58907026 atau entry 1692166213, seperti itu. Yang bagian 4 terakhir ini nggak disupport, nggak apa-apa, maksudnya kita bisa abaikan, nanti otomatis ini akan diberikan oleh dari Google-nya sendiri isiannya.
Sebenarnya kalau teman-teman cukup apa namanya simple ya, sebenarnya kalau misalnya teman-teman menggunakan shortcut dari Google Form-nya dengan menggunakan entry ID-nya bagian sini seperti ini. Jadi tinggal dikopikan aja bagian ini, kopikan reload payloadnya ini. Kalau teman-teman coba di browser nanti seperti ini, terus nanti teman-teman tambahkan bagian depan yang header tadi, hostnya seperti itu, seperti ini. Kita tadi nambahkannya di sini, tambahkan di paling depannya, kasih tanda tanya seperti itu. Nah, ini otomatis teman-teman udah kerekam lagi tuh, sudah masuk tuh. Misalnya coba lagi tuh, udah masuk 2206 2207, mirip lah ya, satu menit. Oke, seperti itu. Jadi tinggal dibuat seperti apa, tinggal nanti teman-teman buatnya apa namanya, shortcut modelnya ya. Jadi tinggal kalau di sini sih teman-teman tinggal tarik saja kalau misalnya di browser saya ya. Jadi kalau teman-teman seperti ini, jadi tinggal tarik aja di bagian browser teman-teman. Seperti itu, gampang banget. Jadi nanti setiap kali teman-teman mau ngisi, tinggal diklik aja 2 kali. Dia nanti otomatis akan ngisi. Enak banget kan ya. Jadi nggak perlu ribet teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal eksekusi dengan cara mudah seperti ini. Dan ini nanti otomatis akan masuk tuh dengan, kita cek ya di isiannya. 2208 2208 tuh. Mudah sekali. Jadi tinggal seperti itu teman-teman. Jadi nggak terlalu ribet kan ya, nggak terlalu ribet. Jadi ya insya Allah memudahkan teman-teman. Tapi gimana caranya kalau misalnya saya pengen menggunakan Android untuk menginterface dari Google Form tadi. Jadi kalau Google Formnya seperti ini, saya pengen dong gimana caranya saya akses dari Android saya. Sebenarnya juga nggak terlalu susah juga kalau misalnya teman-teman udah paham alurnya ya. Ini saya masuk ke dalam aja, lihat dari sini aja. Oke, isiannya kan ini ya sebenarnya teman-teman, view form, maaf, tinggal seperti ini. Dan teman-teman kalau apa namanya menginterface dari Android ya, kita siapkan dulu Androidnya kan ya. Jadi teman-teman tinggal mainkan tuh view-nya yang seperti yang tertampil. Misalnya kita bikin, saya nggak bahas dari awal ya bagaimana cara menamai dan menambahkan build-buildnya. Jadi saya anggap teman-teman udah tahu. Jadi ini kita tambahkan aja nama nib yang nanti coba kita tambahkan. Terus nanti ketika diklik submit itu nanti otomatis akan memasukkan ke sana, memasukkan ke Google Form tadi, atau memasukkan ke Google Sheet secara langsung. Kalau Google Form kan nanti nampil formnya dulu ya. Apa yang dibutuhkan, pertama tampilan sih, tapi yang paling penting itu di bagian manifest dulu. Bagian manifest ini kita harus apain, kita harus izinkan aplikasi ini untuk mengakses internet yang penting. Jadi Google Form itu di bagian apa namanya, yang server yang harus kita akses itu ada di internet, jadi kita harus izinkan aplikasi kita di internet. Yang kedua, kita membutuhkan library yang namanya retrofit teman-teman. Jadi saya mungkin teman-teman udah paham lah ya istilahnya. Kalau misalnya kita mau request data atau mengirimkan atau mengambil data dari server, kalau teman-teman sering menggunakan API ya kita bisa salah satunya menggunakan retrofit, atau mungkin OKHTTP, atau mungkin salah satunya Volley. Salah satu dari mereka itu kita pakai adalah retrofit ya. Retrofit ini tinggal pakai yang versi, saya pakai 230,
Kalau teman-teman silakan kalau mau ada yang pakai yang paling terkini, dan ada yang bisa diupdate. Yang perlu disiapkan adalah interface-nya dulu. Interface-nya dari web service Google ini penamaan biasa sih. Ini yang saya namakan cuman namanya ya web service Google. Kalau nanti dinamain lain juga boleh, dan silakan. Kita tambahkan dulu web service Google-nya dan kita siapkan dulu form-nya. Ini form yang bentuknya tidak tidak form ya, bentuknya script intinya ya. Jadi formnya itu nanti tujuannya itu ke sini. Nah, tujuannya ini dari mana dapatnya? Teman-teman tadi sudah buat requestnya ya kan ya. Jadi kalau teman-teman tadi sudah masuk ke, maaf, di mana tadi, di uh, saya tutup tadi ya. Oke, maaf teman-teman, saya tutup tadi. Oke, kita buka lagi Ctrl I, network reload. Jadi bisa diulangi lagi, nggak masalah. Di bagian headernya itu kita dapat sorry, ini kita Ctrl I, kita reload saja. Ini sudah, oh ini dapat get dari sana dan menampilkan itu request response. Iya, oke, maaf teman-teman, ini hasil dari respons sih, ini yang bukan yang tadi kan ya. Kita coba isi ulang aja lah biar lebih enak. Jadi seperti ini, kita submit responnya dan teman-teman akan dapat headernya ya. Ini headernya ini yang nanti kita pakai maksudnya, karena tadi saya langsung bacak dari apa namanya, dari shortcut yang ini ya. Jadi kalau diklik 2 kali langsung masuk responnya. Jadi ternyata headernya itu beda, jadi dia menggunakan post untuk posting data yang dari formnya. Jadi kalau dari sini dia menggunakan get modelnya. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, shift I, kita reload form respon, kita cek ini juga masuk, tapi dia menggunakan metode get. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai mungkin yang pertama ini, yang kita gunakan adalah metode post. Kita ibaratkan form, kita bentuk dan kita ambil dari bagian sini. Ini untuk melengkapi yang bagian post tadi. Bagian post, ini nanti formnya itu akan dipostkan kemana, ini kita pakai yang bagian sini. Terus bagian fieldnya atau bagian isian yang nanti kita pakai itu yang mana? Nanti teman-teman bisa ambil entry pointnya atau field yang ada di bagian yang diisikan di Google Form. Itu nanti ada namanya tiap-tiap entry pointnya ya. Kayak misalnya tadi nama sama NIP, itu beda-beda. Jadi ID-nya itu namanya entry 5890 itu untuk nama. Kita masukkan 5890 untuk nama dan NIP-nya 1692 seperti itu. Oke, kalau sudah interface-nya, kita pakai interface ini sebagai interface untuk form yang nanti bentuknya kode. Kita gunakan di bagian main activity. Jadi nanti ketika diklik ke interface tadi, kita gunakan untuk inputan. Ya oke, kita tambahkan dulu bagian sini inisiasi dari retrofit. Nanti base URL-nya dia menggunakan yang bagian sini adalah DE. Kita bisa ambil dari mana ini? Teman-teman bisa ngambil yang sama seperti ini atau tulisan seperti ini, atau teman-teman bisa kopas saja dari sini tadi. Dari sini, dari headernya teman-teman bisa klik seperti ini, kopas saja bagian sini. Oke, yang cuma diperjelas di sini U0 ini adalah user yang pertama di dalam browser saya.
Jadi kalau ini dihilangkan juga nggak masalah. Saya sudah pernah pakai itu yang di sini pakai U0 dan tanpa menggunakan U0. Penasaran aja, ternyata bisa dua-duanya. Oke, seperti itu. Dikopikan terus tinggal di build, teman-teman. Tinggal di build retrofitnya. Terus yang selanjutnya itu kita bikin atau inisiasi dari web service Google tadi. Jadi ini kita inisiasi di bagian main activity dengan menggunakan retrofit. Jadi retrofit yang kita ciptakan dari sini kita pakai untuk membuat web service google.class. Jadi dari ini nanti akan ditambahkan interface yang ini, atau kita tambahkan formnya. Ini nanti akan jadi web service Google atau apa namanya yang data yang nanti siap dikirimkan lah intinya. Jadi seperti itu. Isian dari data yang siap dikirimkan tadi, kita butuh nama sama name. Dapat dari mana? Dapat dari text view. Text view-nya dari mana? Text view-nya dari sini. Seperti yang saya ceritakan di awal ya. Jadi ketika on submit itu nanti teman-teman dapatnya apa? Dapatnya yaitu salah satunya on click ini ya, dapatkan string nama sama name untuk isian. Terus bagian yang lain, di bagian sini kita bikin atau inisiasi dari call atau tipe data call dari complete isian call. Dari sini complete isian call kita namakan complete isian call yang nanti isiannya itu dari web service google.complete isian. Complete isian ini kita butuhkan nama sama name, seperti yang di sini butuhkan nama sama name. Inisiasi tadi kita keantrikan. Jadi web service tadi yang kita sudah siapkan tadi formnya dengan menggunakan ini, ya kan? Formnya sudah siapkan. Terus kita tambahkan data dari mana? Dari sini, dari text view. Text view kita sebut nama sama name. Dari form yang sudah disiapkan kita isikan dengan data isian. Terus kita antrikan dengan menggunakan .enq dan kita eksekusi callback. callback. Ini adalah function yang kita bikin di sini atau model interface ya, interface callback yang nanti akan mengembalikan nilai ketika dieksekusi. On response di sini kalau misalnya responnya berhasil, nanti akan memunculkan atau tereksekusi lah intinya. Tereksekusi apakah berhasil atau enggak nanti bisa dilihat dari sini. Nanti responnya misalnya 200 seperti tadi, berarti oke tanpa masalah. Mungkin ada respon 400, atau mungkin ada isian yang kurang diisi, yang diwajibkan diisi tapi kurang diisi. Terus yang bagian sini mungkin ada kesalahan-kesalahan error ya, error secara code atau mungkin yang menjadikan ini nggak berhasil di submit. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi urutannya itu sebenarnya mudah. Jadi formnya itu kita siapkan, tujuannya kita siapkan, terus nanti kita bikin retrofitnya dengan base URL yang kita ingin pakai. Terus dari retrofit tadi kita bikin apa namanya formnya, kita namakan web service Google. Terus nanti karena isian formnya ini butuh isi, kita diisi dari text view. Text view itu ketika on click nanti akan diambil dari tiap-tiap text view tadi ke bagian sini, ya kan? Nanti akan diisikan di bagian nama sama name dari form yang sudah kita isikan, kita sudah siapkan tadi, kita isikan nama sama name, tinggal kita antrikan. Kita lihat responnya dengan menggunakan interface response seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita coba lagi ya,
kita debug ulang. Oke, kita boot, kita tunggu sebentar. Oke, misalnya ini kita kasih yang unik 123 submit. Dia nanti akan mengembalikan nilai 200. Kode 200 ini berarti oke dan tersubmit. Kalau misalnya nanti saya kurangi, karena ini saya wajibkan untuk isi semua ya, jadi ini nanti kalau tidak diisi otomatis akan dicari. Sini akan mendapatkan kode 400, berarti ada isian yang kurang. Kita isikan 200, berarti oke. Sederhana seperti itu ya teman-teman. Jadi bagaimana cara membuat aplikasi OnTrade terhubung dengan menggunakan Google Sheet. Jadi sebenarnya Google Sheet ini bisa sebagai backend atau database yang nanti kita bisa manfaatkan datanya. Misalnya kita mau bikin bikin survei, atau mungkin salah satunya mungkin kalau di aktivitas kehadiran itu nanti bisa dipakai untuk kehadiran, nanti bisa dipakai seperti itu sebagai penampung data. Selain database yang eksis ya kayak MySQL yang mungkin terlalu rumit untuk eksekusinya. Oke, itu dulu mungkin teman-teman dari yang bisa dijelaskan di sini bagaimana cara membuat aplikasi Android untuk mengakses Google Sheet. Terima kasih.